Munculnya Hugan dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah bala bantuan, menyebabkan keadaan para tetua, yang telah mencapai batas mereka, diperkuat. Semua orang dengarkan, bertukar tempat dengan beberapa tetua. Hugan melambaikan tangannya pada sekelompok besar orang yang langsung melintas dan muncul di langit di luar penghalang energi. Segera, lebih dari 10 ahli yang bergegas dari Akademi Luar terbang. Mereka berhasil menerima tugas menjaga penghalang energi dengan kerja sama yang besar. Beberapa tetua juga menghela nafas lega ketika beban berat diterima. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Hugan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih sebelum terbang turun dari langit dan duduk bersila di tanah untuk segera memulihkan douki mereka yang kelelahan. Meskipun para ahli yang dibawa Hugan dari Akademi Luar sedikit lebih lemah daripada para tetua Akademi Dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak dari mereka. Oleh karena itu, meskipun jaring energi warna-warni sedikit lebih redup, ia masih mampu menahan serangan liar dari nyala api yang tak terlihat. Hati Sukian juga menghela nafas lega saat dia merasakan kekuatan serangan yang semakin melemah dari nyala api yang tak terlihat. Tampaknya benda ini juga memiliki titik di mana ia mencapai kelelahan. Kerumunan massa hitam diperas bersama di beberapa atap dan puncak pohon sekitar 100 meter dari penghalang energi berwarna-warni. Mereka mengincar pertukaran yang menakutkan ini, dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Para tetua yang biasanya mereka hormati dan takuti sangat lemah di bawah piton api yang tak terlihat. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena kedatangan bala bantuan dari Akademi Luar, kemungkinan jaring energi akan dipatahkan oleh piton api yang tak terlihat. Namun, mereka juga merasakan kejutan karena piton api misterius yang tak terlihat di atas mereka tidak bisa berkata-kata. Itu sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan Akademi Dalam. Selain itu, dari tampilan situasinya, bahkan penatua pertama muncul seolah-olah dia sangat takut. Apa sebenarnya benda itu? Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan gelisah di dalam hati mereka saat mereka bergumam. Melihat serangan liarnya tidak berguna, piton api tak terlihat di langit akhirnya menghentikan tindakan yang tidak berarti ini. Ia sekali lagi meringkuk tubuhnya yang besar di udara. Mata yang benar-benar putih itu menatap tajam ke jaring energi di langit. Lidah ular yang panjang setengah meter penuh diperpanjang, tampak seolah-olah itu menggumpal kekuatan yang dibutuhkan untuk menyerang sekali lagi. Melihat bahwa piton api tak terlihat telah menghentikan tabrakan beratnya, tekanan yang dirasakan Sukian dan yang lainnya juga berkurang. Namun, mereka tidak banyak bersantai. Bagaimanapun, mereka dengan jelas memahami bahwa makhluk besar di bawah mungkin melepaskan serangan habis-habisan yang sangat ganas di saat berikutnya. Panatuasu, sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya keluar dengan cara ini. Mendukung jaring energi menghabiskan terlalu banyak douki. Jika terus berhenti bergerak, kami tidak akan dapat terus memelihara. Hugan melintas ke sisi Sukian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam sementara tatapannya menatap tajam ke piton api tak terlihat di dalam jaring energi. Sukian mengangguk sedikit dan langsung tertawa, tenang. Dirinya saat ini juga dalam keadaan lelah, dan seharusnya tidak dapat melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah segel selanjutnya selama periode waktu ini. Ya, orang-orang dari Akademi Luar kita akan bertanggung jawab untuk memelihara jaring energi. Anda dapat mengarahkan orang-orang dari Akademi Dalam untuk melanjutkan dengan langkah segel berikutnya. Hugan mengangguk. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan douki yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya sebelum menerima benang energi itu dari tangan Sukian. Meskipun kekuatan Hugan tidak dapat dibandingkan dengan Sukian, dia setidaknya ahli di puncak kelas Douang. Oleh karena itu, tidak ada kekacauan yang akan muncul dengannya sebagai orang yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh jaring energi. Sukian, yang tangannya dibebaskan, perlahan bangkit. Akhirnya, dia diskors di tengah jaring energi. Tatapannya menyapu nyala api yang mengelilingi menara pemurnian Ki Langit berkobar dan segera berteriak. Semua penatua dan instruktur Akademi Dalam mendengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan laksanakan rencana formasi.
Saat suara Sukian terdengar, para tetua yang telah beristirahat sebentar juga buru-buru membuka mata mereka. Tubuh mereka melompat dan sekali lagi menerkam ke langit. Mereka berpencar dan tetap tergantung di udara. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba berkerumun keluar dari sekelompok orang dari akademi luar setelah semua tetua mengambil posisi mereka. Ada sejumlah besar dari mereka. Lupakan tentang membandingkan aura mereka dengan aura para tetua. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah bahkan jika mereka harus dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Jelas bahwa ini adalah instruktur dari akademi dalam. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, mereka menang dalam hal memiliki jumlah yang besar. Oleh karena itu, dengan sekelompok besar sosok manusia yang bergegas, itu menyebabkan aura mereka melonjak sementara. Beberapa siswa yang berada sangat jauh juga merasakan hati mereka mendidih karena pemandangan ini dan bahkan memiliki dorongan untuk maju dan mengulurkan tangan. Ada banyak instruktur tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke beberapa puncak pohon di sekitar penghalang energi. Sosok-sosok yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan para tetua di langit. Bentuk formasi segel. Sosok Sukian tergantung tinggi di langit di atas penghalang energi. Tangannya tiba-tiba memberi isyarat saat dia teriak dalam-dalam. Saat suara Sukian terdengar, banyak cahaya Douki tiba-tiba melonjak di udara. Akhirnya, banyak penatua dan instruktur mengeluarkan suara-suara yang sangat jelas dari mulut mereka. Douki segera melonjak dan hampir 100 cahaya Douki melesat keluar secara eksplosif dari tangan semua orang. Target mereka, bagaimanapun, bukanlah piton api tak terlihat di dalam jaring energi tetapi Sukian di langit. Ekspresi Sukian serius saat dia melihat sinar Douki melesat dari segala arah. Segel di tangannya berubah tiba-tiba, dan riak ruang melingkar yang kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu membentuk ruang hampa melingkar setinggi 5 kaki. Hampir 100 balok Douki itu ditembakkan ke dalamnya. Segera, ruang hampa dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, bola Douki vakum 5 kaki muncul di tangan Sukian. Setelah tampaknya merasakan energi yang sangat menakutkan yang berkumpul di udara, piton api tak terlihat, yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya, mulai merasa tidak nyaman. Mata segitiga putihnya memandang Sukian di langit dengan tatapan tajam dan ganas. Piton panas tak terlihat sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya yang besar dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah jaring energi. Ruang bergetar berulang kali di sepanjang jalan, tampak terdistorsi dan terlipat. Semuanya, hati-hati. Jangan biarkan binatang ini menembus jaring energi. Hugan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat piton api tak terlihat yang membawa momentum yang tak tertandingi. Iya. Semua orang berteriak serempak. Douki di tubuh mereka melonjak keluar, dan akhirnya mengalir ke jaring energi, menyebabkan warna yang terakhir menjadi lebih cerah. Tubuhnya yang sangat besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteorit yang sangat besar. Segera, ledakan keras yang membelah gunung dan hancurkan bumi melonjak keluar dari titik kontak. Pada saat itu, ekspresi banyak ahli di akademi luar menjadi sedikit lebih pucat. Binatang buas ini memang menakutkan. Wajah Sukian sedikit memerah. Dia menyaksikan penghalang energi itu ditekan sampai membentuk busur yang sangat berbahaya. Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir seperti air banjir sebelum tanpa henti dituangkan ke dalam jaring energi dan menyatukannya. Namun, piton api tak terlihat tampaknya tahu betapa besar bahaya energi yang menggumpal di tangan Sukian kali ini. Oleh karena itu, pada dasarnya berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Cahaya jaring energi itu diam-diam sedikit meredup di bawah perjuangan ini. Penatua Su, cepatlah. Tangan Hugan berulang kali sedikit gemetar saat dia mengertakkan gigi dan berteriak ke arah Sukian di langit. Tatapan Sukian terkunci dengan saksama pada piton api tak terlihat, yang berjuang keras di web di bawah. Cahaya bola Douki yang sangat besar di tangannya juga semakin terang. Jubah panjangnya naik hingga direntangkan secara maksimal. Cara itu tumbuh seolah-olah itu adalah balon yang udaranya tertiup di dalamnya.
Bola Douki di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah mengikuti pengumpulan energi, tampak sangat menarik. Detik berikutnya, bola Douki yang sangat besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sukian mengerti bahwa ini karena sudah mencapai batasnya. Rasa dingin yang keras melintas di mata Sukian saat dia merasakan bola Douki bergetar di tangannya. Dia menjerit dingin pelan yang bergema di dalam akademi dalam seperti guntur yang bergulir. Tangan Sukian tiba-tiba menekan ke bawah saat suara itu terdengar. Douki yang sangat besar itu juga mengeluarkan suara, "Ci", saat memotong hambatan udara, dan diam-diam memasuki jaring energi. Akhirnya, itu muncul seperti bola meriam saat dengan keras menabrak tubuh besar piton api yang tak terlihat. Piton itu mendesis. Bahkan dengan kekuatan piton api yang tak terlihat, ia mengeluarkan desisan yang sangat tajam saat diserang oleh serangan yang begitu liar dan kejam. Ledakan kuat yang tiba-tiba meletus mendorongnya dengan keras ke tanah. Akhirnya, itu ditembakkan ke menara pemurnian Ki Langit Berkobar, yang rusak dari tangan Sukian. Sukian berkata, "Segel." Piton api tak terlihat sekali lagi dilemparkan ke menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Kegembiraan melintas sejenak di mata Sukian. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak. Saat suara Sukian bergema, orang dapat melihat bahwa puncak pemurnian Ki Langit Berkobar, yang telah pecah tiba-tiba memancarkan lapisan energi pucat hitam. Ujung menara tertutup rapat. Melihat Fallen Heart Flame, yang sekali lagi disegel di dalam menara, siswa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari sekitarnya segera memancarkan sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalik laut. Guru Xiao Yan menyaksikan menara pemurnian Ki Langit Berkobar, yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. "Jangan cemas. Tidak mudah untuk menyegel Fallen Heart Flame, lagi pula, sepertinya ada faksi lain yang telah diperingatkan oleh aktivitas di sini." Suara Yolao yang agak terkejut terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia tanpa sadar berteriak, "Jangan bilang itu orang-orang dari wilayah sudut hitam." Lingkungan Akademi Jianan hanya memiliki wilayah sudut hitam. Saya pikir itu seharusnya. Orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani terlibat dalam masalah akademi dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Tatapannya terlempar ke langit yang cerah. Meskipun akademi dalam ditutupi oleh cermin luar angkasa, itu bukanlah penyembunyian yang sangat kuat terhadap orang yang benar-benar kuat. Sukian di langit juga menghela nafas lega saat dia melihat Fallen Heart Flame, yang sekali lagi disegel dari langit. Senyuman juga muncul di wajahnya ketika dia mendengar sorak-sorai dari kejauhan. Namun, senyum itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. "Haha, benar-benar tidak terduga bahwa akademi dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Penatua pertama Sukian, kamu benar-benar telah merahasiakannya dengan baik." Gelombang riak tiba-tiba naik di dalam langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap tergantung di langit. Segera, aura haus darah menutupi langit seluruh akademi dalam.